Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua ya. Apa mau dikata, Manchester United menghadapi Tottenham Hotspur, gua tebak skornya 2-0. Betul skornya 2-0, tapi bukan buat kemenangan Manchester United ya. Justru untuk Tottenham Hotspur 2-0. Terima kasih Sobat Football United yang sudah bergabung di live commentary. Terima kasih komentar-komentar yang sopan dan tidak spam. Ada beberapa usulan, gimana kalau live commentary hanya untuk membership, jadi dibikin member. Kita lihat lah ya gimana perkembangannya, tapi gue nggak ingin bahas itu dulu. Gue ingin bahas tentang masalah Manchester United. Erik ten Hag memakai formasi yang sama ketika menghadapi Wolves, tidak ada perubahan ya. Ravel Varane, Lisandro Martinez di jantung pertahanan, Andre Onana tentu saja di kanan Aaron Wan-Bissaka, di kiri Luke Shaw, Casemiro, Mason Mount, Kapten Bruno Fernandes, di kanan Anthony, di kiri Alejandro Garnacho, dan di depan Marcus Rashford. Di babak pertama pertandingan menurut gua pasukan dari Erik ten Hag, squad dari Manchester United tampil secara umum ya, secara keseluruhan tampil oke. Bagaimana Manchester United bisa menguasai permainan secara possession, kalau statistik memang lebih unggul Tottenham Hotspur sedikit ya. Tapi gue melihat bagaimana permainan sebenarnya dikontrol oleh Manchester United. Gue juga melihat bagaimana Manchester United lebih banyak memiliki momentum, bahkan memiliki peluang juga demikian. Manchester United secara keseluruhan mampu meredam transisi cepat yang direncanakan oleh Tottenham Hotspur, terutama dengan mengandalkan Dejan Kulusevich dan juga Hemmingson. Richarlison berhasil dinetralisir. Menurut gue lini tengah Manchester United cukup bagus dalam melakukan pressing, banyak memenangkan bola, banyak memenangkan duel. Manchester United strateginya terlihat di live commentary. Gue tunjukkan ya bagaimana posisi rata-rata Manchester United lebih banyak menempatkan pemain di sebelah kanan atau sebelah kiri Tottenham Hotspur, tapi banyak bola silang dari sisi kanan Manchester United ke sisi kiri kepada seorang Alejandro Garnacho. Bolanya menurut gue secara umum, secara keseluruhan akurat. Kecepatan dari Garnacho juga bagus di babak pertama. Penetrasinya juga berani ya. Hanya saja keputusan akhir dari Garnacho yang tidak akurat, baik itu syutingnya maupun umpannya yang direncanakan ya, menurut gue tidak akurat, sehingga ya peluang ataupun momentum dari Manchester United di babak pertama menguap. Ada dua peluang bagus ya dari Marcus Rashford dan juga Bruno Fernandes melalui sundulan, di mana keduanya sebenarnya sudah lepas dan hanya berhadapan dengan gawang dan juga kiper dari Tottenham Hotspur, tapi tidak bisa dimaksimalkan. Dan menurut gue ini sangat disayangkan bagaimana Manchester United di babak pertama yang punya peluang, punya momentum, tapi tidak bisa mendapatkan gol. Di live commentary gue singgung ada beberapa pertanyaan yang apa yang harus dilakukan, komentarnya bagaimana bang di babak pertama. Gue bilang di babak pertama ada yang paling besar adalah ketajaman dari Manchester United. Bagaimana pemain-pemain Manchester United, utamanya pemain lini depan, tidak bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Gue tidak melihat lini belakang dari Tottenham Hotspur ini sangat solid, sangat rapi, karena memang Manchester United banyak mendapatkan shooting, mendapatkan momentum, bahkan mendapatkan peluang bagus, tapi sayang tidak bisa dimanfaatkan. Dan di pertandingan penting, di pertandingan ketat, di level kompetisi yang tinggi, momentum-momentum kecil, peluang-peluang kecil ini harus bisa dimanfaatkan, karena bisa jadi ini yang akan menentukan jalannya pertandingan. Dan sayangnya Manchester United tidak bisa melakukan hal tersebut ya. Di babak pertama ada momentum penalti di mana tendangan dari Garnacho membentur tangan dari salah satu pemain Tottenham Hotspur, kalau tidak salah Romero, kalau tidak salah ya, memacu perdebatan apakah itu handsball atau tidak. Menurut gua iya, tapi mungkin ada juga beberapa pendapat yang mengatakan ini tidak. Tapi wasit sudah memutuskan kalau itu bukan penalti ya, artinya ya hanya tendangan penjuru saja. Tapi terlepas dari insiden perdebatan itu penalti ataupun tidak penalti, Manchester United sebenarnya juga punya banyak peluang dan juga banyak momentum di babak pertama yang harusnya, apalagi di pertandingan tandang ya, bisa dimaksimalkan. Tapi tidak ada gol yang dihasilkan. Dan di babak kedua Manchester United telat start menurut gue. Di babak pertama determinasi pemain Manchester United yang lebih tinggi ini ternyata mampu dilampaui
oleh pemain-pemain Tottenham Hotspur di babak kedua. Bahkan dari menit awal bagaimana pemain Tottenham Hotspur lebih berani dalam melakukan pressing, artinya high press dari lini pertahanan Manchester United sendiri ketika mereka melakukan build up serangan. Lalu bagaimana transisi juga lebih rapi yang dilakukan oleh Tottenham Hotspur. Mereka juga lebih berani, akurasi lebih bagus. Dan ini membuat pemain Manchester United di babak kedua ini kelabakan, kesulitan. Bahkan Manchester United harus tertinggal dulu. Gol yang diciptakan oleh Sarr ya, ini kan berawal dari Kulusevski yang lepas di sisi kiri Manchester United, di mana Alejandro Garnacho nampak memberikan space yang terlalu luas ya untuk Kulusevski, tidak menempel ketat. Luke Shaw posisinya terlalu ke dalam, ke tengah, ke kotak penalti, sehingga Kulusevski dengan leluasa melakukan penetrasi, melakukan crossing, membentur Lisandro Martinez. Sarr yang lepas dari pengawasan lini belakang maupun juga dari seorang Casemiro di posisi jangkar, sehingga akhirnya bisa menyeploskan bola dengan cukup bebas menurut gua 1-0. Nah, setelah tertinggal 1-0, sebenarnya pemain Manchester United melakukan reaksi yang bagus menurut gue, dengan langsung mendapatkan setidaknya 2 peluang. Satu dari Anthony, terbentur mistar. Yang lainnya dari sundulan kalau tidak salah kan ya, dari Casemiro, ataupun ya kayaknya dari Casemiro yang mampu di save oleh penjaga gawang dari Tottenham Hotspur. Dari situ sebenarnya gue berpikir oke, ini tinggal konsistensi saja pemain Manchester United untuk terus mencoba, untuk terus menekan dengan jangan kendor ya akurasi umpan ya kan dari pemain Manchester United. Tapi justru gue melihat ada penurunan determinasi, penurunan akurasi umpan, kualitas di lini tengah Manchester United. Gue nilai ada penurunan di sana, sehingga lini penyerangan Manchester United, utamanya sayap ya dari Manchester United, baik itu Anthony maupun Garnacho, ini tidak maksimal, tidak seperti di babak pertama. Dan akhirnya memang ditarik oleh Erik ten Hag ya, dengan memasukkan Christian Eriksen, merubah Mason Mount ke sayap kanan menggantikan Anthony. Garnacho pun juga digantikan oleh Jadon Sancho. Hanya saja lini tengah Manchester United setelah pergantian tampilannya tidak membaik, justru buruk. Gua melihat bagaimana determinasi pemain Tottenham Hotspur justru semakin baik ya. Mereka lebih banyak memenangkan duel, mereka juga lebih banyak melakukan pressing, pergerakan itu mereka sangat-sangat mobile sekali, dan ini menyulitkan Manchester United untuk bisa memenangkan lini tengah, lalu juga build up. Akurasi umpan di babak kedua menurut gue mengalami degradasi, mengalami penurunan yang sangat drastis, sehingga Manchester United yang sudah tertinggal 1-0, yang tadinya mendapatkan 2 momentum peluang ya, tapi setelahnya penampilannya justru semakin menurun, dan puncaknya adalah Tottenham Hotspur di menit ke-80-an berhasil menciptakan gol keduanya, yang lagi-lagi ini juga diawali bagaimana koordinasi di lini belakang Manchester United yang tidak bagus, yang buruk. Sehingga setelah tertinggal 2-0, Manchester United tambah frustrasi menurut gue, tidak mampu menembus lini pertahanan Manchester United, lini pertahanan dari Tottenham Hotspur ya, sampai dengan menit terakhir pertandingan usai. Manchester United praktis ya ada beberapa momentum peluang tapi offside ya kan, ataupun juga mampu di save oleh penjaga gawang Tottenham Hotspur yang tampil juga bagus. Secara keseluruhan di babak kedua gue menilai penampilan Manchester United lebih buruk, lebih jelek dibandingkan dengan Tottenham Hotspur, dengan di babak pertama ya, ketika menghadapi Tottenham Hotspur tadi. Gue menilai sebenarnya lini pertahanan dari Tottenham Hotspur tidak istimewa banget, hanya saja lini depan Manchester United ini tidak tajam. Dan sekali lagi gue berandai-andai kalau tadi di babak pertama Manchester United paling tidak bisa menciptakan 1 gol, di mana menurut perhitungan gue harusnya bahkan bisa 2 gol, ini bisa jadi berubah gitu loh jalannya pertandingan. Tapi ya apa dikata, Manchester United tetap memiliki problem yang sama seperti musim lalu, seperti di pertandingan pertama. Ada 2 menurut gue, bahkan tadi tambah 3 ya.
Nomor 1 adalah ketajaman lini depan. Masih menjadi problem utama bagi Manchester United. Nomor 2, bagaimana kualitas dari lini tengah Manchester United. Ada degradasi di babak kedua, ada penurunan yang cukup drastis, sehingga ya Manchester United tidak berdaya nih dalam menghadapi lini tengah dari Tottenham Hotspur, terutama diperparah setelah tertinggal. Ini menurut gue harus diperbaiki. Gue melihat tadi di bangku cadangan Manchester United ya oke, ada Scott McTominay, ada Christian Eriksen, tapi dua pemain ini yang dimasukkan adalah Christian Eriksen, yes, tapi gue tidak melihat dia ini bisa merubah secara drastis, di mana ketika Bruno Fernandes dan juga Casemiro mengalami penurunan permainan, dengan masuknya Casemiro ternyata tidak bisa dengan masuknya Christian Eriksen ini ternyata tidak bisa mengangkat permainan di lini tengah secara konsisten. Gue sebut secara konsisten iya, kenapa? Karena memang ada beberapa momentum dan juga kejadian periode mungkin tampil oke, tapi tidak secara konsisten, terutama setelah ketinggalan nih 0-1. Gue juga melihat bagaimana kreativitas lini tengah tadi secara keseluruhan tidak bagus ya di babak kedua, di mana Manchester United tampil monoton tanpa kreativitas. Mayoritas hanya bermain-main saja di lini tengah, agak ke samping, lalu diakhiri dengan bola direct, crossing langsung ya kan ke daerah pertahanan Tottenham Hotspur yang sangat mudah dibaca oleh lini pertahanan dari Tottenham Hotspur. Pergerakan-pergerakan lari tanpa bola, pemain mencari ruang kosong seperti di babak pertama tidak ditemukan di babak kedua, nyaris tidak ada di babak kedua. Dan ini yang menjadi pembeda besar antara Manchester United di babak pertama maupun juga di babak kedua. Ya menurut gue ini jelas sesuatu yang harus diperbaiki oleh Erik ten Hag ya. Apakah merekrut pemain baru untuk lini tengah? Karena gue tadi cukup merasa kehilangan terutama pemain-pemain tengah ya, dengan daya jelajah yang tinggi, dengan gerakan mobile yang tinggi, pemain-pemain yang mau bergerak mengisi ruang-ruang kosong sehingga menarik perhatian dari lini pertahanan Tottenham Hotspur. Pemain seperti ya gue sebut saja seperti Fred ataupun Donny van de Beek ya kan, pemain-pemain seperti itu yang di bangku cadangan tidak ada. Facundo Pellistri tadi yang dimainkan juga justru bisa melakukannya, dia lebih berani, lebih bernyali. Ya hanya saja waktu sudah tidak cukup ya, dan hanya Facundo Pellistri saja. Sementara secara kolektif tadi permainan buruk sebenarnya dari pemain Manchester United, terutama di babak kedua, terutama lagi setelah tertinggal 2-0. Butuh cari solusi nih, pemain yang bisa menjadi solusi dengan lebih baik lagi. Dan ya sama seperti musim lalu, di pertandingan kedua Manchester United kalah 4-0 menghadapi Brentford. Kali ini menghadapi Tottenham Hotspur kalah 2-0, di mana musim lalu Manchester United berhasil menahan 2-2 ya kan, artinya ada penurunan di sana. Tottenham Hotspur juga sebenarnya datang ke pertandingan ini kan tanpa Harry Kane, banyak perubahan, dan seperti gue katakan sebenarnya tidak begitu istimewa secara teknis ya, terutama lini belakangnya. Lihat saja gol yang tercipta itu karena kesalahan dari pemain Manchester United sendiri gitu loh, bukannya permainan yang bagus oleh Tottenham Hotspur. Mereka berusaha untuk membongkar lini pertahanan Manchester United ya. Mereka berusaha untuk bermain bola pendek merapat. Tapi pemain Manchester United, pemain lini belakang secara umum juga sebenarnya bisa mengatasi hal tersebut. Hanya saja ya problemnya masih sama, ada beberapa momentum kehilangan konsentrasi, dan disitulah pemain Tottenham Hotspur berhasil memanfaatkannya, dan itu yang menjadi pembeda di pertandingan tadi. Semoga ada perbaikan. Ini masih pertandingan kedua ya. Masih ada sekitar 36 kalau tidak salah ya. Pertandingan lagi di Liga Inggris ini, artinya Manchester United harus bekerja keras, Erik ten Hag harus bekerja keras dalam memperbaiki situasi ini ya. Ya masih ada sekitar 36 pertandingan lagi di liga. Musim lalu 2 pertandingan awal Manchester United juga tampil buruk, bahkan dua-duanya meraih kekalahan ya kan, mendapat kekalahan. Gue tidak mau langsung pesimis ya di pertandingan ini, di sisa kompetisi ini, karena masih sangat banyak mungkin perubahan yang terjadi. Cuman jelas pasukan Manchester United harus kerja keras nih untuk melakukan perbaikan supaya situasinya bisa berubah. Kurang lebih demikian ya. Gue tahu ini bukan sesuatu yang mengenakan bagi fans Manchester United, bagi Sobat Football United juga. Tapi bagaimana tanggapannya? Seperti biasa, drop dengan sopan, jangan spam. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.